Halo warga intelektual sekalian. Guys, menurut kalian apakah mabuk agama itu sama dengan orang goblok? Bisakah orang yang mabuk agama itu berpikir waras? Apakah orang yang mabuk agama itu yang mempengaruhi kenapa di suatu negara itu banyak yang SDM rendah? Ini pertanyaan yang terus ya menghantui pikiran saya. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang yang mabuk agama? Kenapa orang mabuk agama ini susah disembuhkan gitu ya? Apakah ini alasannya kenapa di Konoha itu banyak orang goblok? Jadi orang yang mabuk agama itu ternyata bukan hanya IQ yang sangat rendah, tapi biasanya mereka juga S1, S2, S3, S-teler ya, kemudian doktor, profesor dan lain sebagainya, kompresor gitu ya. Ternyata ya orang yang mabuk agama itu berpendidikan, guys. Dulu saya berpikir orang yang mabuk agama itu nggak berpendidikan, justru mereka berpendidikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa penyebab orang itu mabuk agama? Apa alasannya? Apakah mabuk agama ini sama dengan goblok? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun, dan ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu anti kritik, guys. Jadi hanya di Konoha. Tujuan saya itu baik, supaya apa? Supaya kita ada perubahan. Artinya gini, kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau pola pikir kita tidak berubah. Jadi kita nggak maju-maju karena apa? Karena pola pikir kita selama ini salah. Jadi yang memperingatkan itu ya saya. Saya bukan si paling suci, si paling benar gitu ya. Saya juga tidak pernah mengatakan saya yang paling benar. Makanya saya sering mengatakan silahkan simpulkan sendiri. Itu artinya saya membuka kemungkinan untuk kritik. Ya, oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Siapkan Panadol, Bodrek. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, ternyata goblok itu ada dua. Satu goblok karena memang dia bodoh gitu ya. Artinya dia pengen belajar ya. Dia goblok pengen belajar. Dikasih edukasi mereka biasanya terima gitu. Tapi kalau goblok bawaan lahir gitu ya, gobloknya itu sudah akut gitu ya, atau biasa disebut dengan orang yang terlalu fanatik gitu ya. Dalam hal apapun ya, orang goblok ini biasanya fanatik banget. Dalam hal bola fanatik. Ketika Argentina kalah, ya, mereka akan menyalahkan wasit gitu. Kemudian ketika Spanyol menang, mereka akan fanatik gitu. Oh, Spanyol luar biasa. Jadi terlalu fanatik. Kemudian mereka fanatik terhadap pemuka agama. Kalau pemuka agama dikritik, mereka akan marah-marah. Ya, kemudian kalau agamanya dikritik sedikit saja, ya mereka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah gitu ya. Mereka akan demo berjilid-jilid. Jadi orang-orang yang fanatik ini biasanya ya orang-orang mabuk agama, dan biasanya ini tipe goblok kedua gitu ya. Nah, tipe goblok kedua ini yang paling banyak di Konoha. Sehingga kita susah jadi negara maju. Tipe goblok kedua ini, ya, goblok akut ini, goblok yang bawaan lahir ini, biasanya kalau mereka bertemu dengan data science misalnya, atau data ilmiah, misalnya, kita ambil contoh ya, ini hanya contoh di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik. Kalau misalnya nih ada data ilmiah yang mengatakan bahwa bumi itu sebenarnya bukan datar, ya, tapi bulat, walaupun bulatnya itu nggak sempurna gitu. Bumi itu bisa dikatakan bulat gitu. Nah, kalau misalnya kita ngasih data, datanya dari mana misalnya? Data dari NASA gitu ya. Kemudian ada suatu negara itu yang sangat jarang malam gitu ya, seperti Norwegia. Kalau salah ya, Norwegia itu kan ya karena bumi itu bulat ya, jadi ada fenomena tertentu sehingga Norwegia itu terpapar sinar matahari terus gitu ya. Ada siang dan malam ya, itu pengaruh daripada bumi bulat ya. Kemudian kalau kita melihat ada banyak sebenarnya. Kalau melihat kapal laut misalnya, kapal laut itu ya awalnya sedikit-sedikit ya, kemudian lama-lama gede gitu ya. Kalau kita melihat dari jauh ya, atau kalau mau kapal laut itu pergi gitu, kita melihat ada lengkungan gitu ya. Jadi itu salah satu bukti yang paling masuk akal. Tapi kalau kita memberikan data, misalnya ini data dari NASA dan sebagainya, maka mereka mengatakan, oh itu direkayasa, oh NASA itu merekayasa. Zaman segini, zaman hari ini masih percaya dengan NASA, ya. Gila lu, ya. Lu percaya dengan NASA, gila lu, ya. NASA itu anti-anti Barat, gitu ya. Jadi biasanya orang yang fanatik itu, mereka tuh ya sangat percaya dengan teori konspirasi. Ya kita ngasih data yang ilmiah, mereka nggak bisa bantah. Ya, tapi mereka hanya mutar-mutar gitu ya.
Oh, menurut keyakinan saya seperti ini. Jadi kalau keyakinan mereka itu bertentangan dengan data yang ilmiah, mereka biasanya akan membuang data yang ilmiah. Ya, mereka akan tetap mempertahankan keyakinannya. Jadi orang-orang seperti ini berpendidikan tinggi, ya, ya susah ya mengedukasi orang seperti ini, susah ya. Kemudian selain itu, apa ciri-ciri orang yang goblok kedua ini, goblok permanen ini? Biasanya mereka itu anti kritik, ya. Mereka itu hanya melihat dari satu sudut pandang. Misalnya nih ya, mereka mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin berasal dari monyet. Ya. Manusia itu ya dari menurut keyakinan saya ya dari Adam dan Hawa gitu. Tapi kalau misalnya nih kita mengatakan ya kalau dari Adam dan Hawa mana bukti fosilnya? Mereka tidak akan bisa menunjukkan fosilnya gitu. Saya bukan pro terhadap teori evolusi ya, bukan ya. Saya juga masih meyakini bahwa agama itu ada gitu ya. Saya juga meyakini bahwa Nabi Adam itu ada gitu ya. Adam itu ada. Kenapa? Itu dari sudut pandang keyakinan. Nah, kalau keyakinan kita itu bertentangan dengan yang namanya data ilmiah, kenapa kita harus ngotot gitu ya? Kalau kita bicara atau diskusi dari sudut pandang data ilmiah, misalnya nih ya, kita memberikan contoh misalnya, bahwa manusia itu sebenarnya bukan dari monyet. Monyet nggak melahirkan manusia, manusia juga tidak melahirkan monyet. Ya, manusia itu ya tidak pernah melahirkan simpanse misalnya. Mirip seperti harimau dengan kucing. Kucing tidak pernah melahirkan harimau, harimau juga tidak pernah melahirkan kucing. Kalau kita memberikan perumpamaan seperti ini, mereka akan mengatakan, itu cuma akal-akalmu aja. Enggak benar itu. Ya, manusia berasal dari monyet itu enggak benar. Ya Charles Darwin sekalipun tidak mengatakan seperti itu, tapi beda spesies. Jadi, ya orang-orang seperti ini tidak pernah baca buku tentang teori evolusi, tapi mereka sudah paling tahu gitu ya. Ya. Saya tidak pernah baca kitab suci, saya baca teori evolusi. Tapi dari sudut pandang ilmiah, saya harus mengakui bahwa teori evolusi itu paling masuk akal secara ilmiah. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa Nabi Adam itu salah. Saya tidak mengatakan seperti itu, karena kalau saya mengatakan seperti itu, saya akan dikritik sama yang nonton video ini, ya kan? Banyak yang nggak terima gitu. Ya, saya cari aman lah gitu ya. Saya cari aman mengatakan bahwa manusia itu ya bisa aja berasal dari Adam gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ya Adam yang saya maksud itu adalah Homo sapien dan lain sebagainya. Ya bisa seperti itu ya. Kemudian ya kalau kita misalnya ngasih data ya teori evolusi, mereka akan mengatakan ya teori ya tetap teori gitu. Kalau misalnya kita berdebat dengan orang seperti ini, lebih baik kita berdebat dengan beruang yang kehilangan anak daripada berdebat dengan orang seperti ini. Ya karena kalau kita misalnya kasih data yang ilmiah, misalnya nih ya simpanse gitu ya. Simpanse itu DNA-nya itu kan mirip banget dengan manusia, 98%. Jadi kalau misalnya kita mengatakan bahwa manusia itu berasal dari ini misalnya nih, berasal dari tanah misalnya. Kita lebih rela pilih mana gitu ya, secara logika gini. Kita bersaudara dengan makhluk hidup atau makhluk yang sudah mati seperti tanah gitu. Ya kan? Apakah DNA manusia dengan tanah itu ada hubungannya? Nggak ada. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau ya, simpanse itu ya paling mirip dengan manusia gitu. Kenapa ada vaksinnya? Kenapa ada ilmu kedokteran? Ya karena dipengaruhi oleh teori evolusi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya nggak percaya teori evolusi, lalu dia berobat ke dokter ya, dapat vaksin misalnya, atau influenza misalnya. Influenza itu kan ya itu kan dipengaruhi oleh teori evolusi kan. Jadi ya maksudnya obat influenza gitu, itu dipengaruhi. Tapi ya kalau kita sedikit-sedikit, oh itu nggak benar, oh itu nggak salah. Ya nggak usah operasi gitu. Operasi itu kan karena apa? Karena ya dokter menganggap bahwa ya manusia itu sama seperti hewan gitu. Ya makhluk biologis gitu. Manusia itu makhluk biologis gitu. Tapi kalau keyakinan kita bertentangan dengan yang namanya data ilmiah, kita akan membuang data ilmiahnya. Jadi orang-orang goblok seperti ini banyak banget di Konoha. Ya, orang goblok ini yang paling berbahaya sebenarnya. Kemudian mereka sedikit-sedikit demo gitu ya, berbeda pendapat demo gitu ya. Ya berbeda pandangan, mereka bukan memberikan data ilmiah yang baru gitu ya, tapi mereka justru mengata-ngatain kita gitu ya. Sama seperti di channel ini.
Ya kalau misalnya saya bikin semacam argumentasi gitu ya, yang tidak sesuai dengan keyakinan mereka, mereka akan ngata-ngatain, nyari cara gitu ngata-ngatain saya. Ya ngata-ngatain kacamata lah, ngata-ngatain fisik saya, ngata-ngatain channel saya sepi lah, dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa mereka perbuat gitu, menyerang pribadi gitu ya, bukan berpikirnya itu rasional gitu. Mereka malah menyerang pribadi gitu. Ya, mereka itu sangat miskin argumentasi gitu. Jadi orang-orang seperti ini bisa sampai sarjana guys, S1, S2 dan S3. Ya, itu sangat susah dipahami gitu. Ya, gini guys. Kalau misalnya kita hidup di zaman manusia purba, lalu ada yang bertanya, siapa yang menciptakan bumi ini? Orang manusia zaman purba akan mengatakan, oh yang menciptakan bumi ini, ya misalnya nih kepala suku ditanya, oh yang menciptakan bumi ini, oh roh halus ya, ada roh halus gitu. Kemudian zaman dewa dewi, ya mereka akan mengatakan, oh yang menciptakan ini dewa bumi gitu. Zamannya agama Abrahamik, oh yang menciptakan ini adalah Tuhan gitu ya. Ada macam-macam ya, ada wahyu, ada Yesus dan sebagainya. Tapi ya seiring berjalannya waktu, setelah ditemukan yang namanya teori evolusi, apakah kita percaya hal itu? Ya kan? Itu yang jadi pertanyaan. Saya cuma bertanya. Artinya ya jawaban itu harus relevan di zamannya. Saya tidak memaksakan yang notabene untuk percaya dengan teori evolusi. Tapi kalau saya perhatikan negara yang susah maju itu rata-rata mereka tidak percaya dengan teori evolusi. Ya coba bantah pakai data yang ilmiah. Rata-rata negara yang menolak teori evolusi itu susah majunya. Kenapa mereka menolak teori evolusi? Karena mereka berpikirnya itu susah ya, berpikir rasional ya, berpikir ilmiah. Di Konoha ada banyak orang yang tidak percaya dengan teori evolusi. Ada banyak banget ya. Enggak percaya? Nanti lihat di kolom komentar. Ada banyak orang yang tidak percaya dengan teori evolusi. Jadi orang-orang seperti ini, bahkan dosen di Konoha juga sekalipun ya pasti ya nggak bisa ya. Mereka biasanya akan melakukan kawin paksa antara keyakinan mereka dengan data ilmiah. Jadi itu artinya seseorang itu fanatik apakah dipengaruhi oleh agama? Ya, dipengaruhi oleh agama. Emang agama itu kan diciptakan untuk jadi fanatik kan. Nah, kenapa di Konoha itu banyak orang goblok? Apa ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Ya, ini bisa dikatakan penafsiran agama. Ya, ini mempengaruhi juga gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Ada yang menyimpulkan ya. Saya tidak akan menyimpulkan. Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, disclaimer on ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Biasanya negara yang paling religius, rajin berdoa, kemudian fanatik berlebihan dalam beragama itu, biasanya mereka menolak sains, ya, data ilmiah dan lain sebagainya. Dan mereka ini biasanya ya sangat religius, dekat dengan Tuhan, ya katanya dekat dengan Tuhan, tapi negara paling korup biasanya, paling miskin ya. Kemudian ya, nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Kemudian mereka ini paling ini ya intoleran gitu. Itu tuh yang perlu kita pahami. Jadi ada kegoblokan yang hakiki di Konoha. Jadi kalau ada orang merasa si paling masuk surga ya, paling benar, yang paling waras sebagainya. Ini biasanya akan susah untuk diedukasi. Gimana caranya mengedukasi orang yang paling bahagia, orang yang paling susah dan sebagainya? Ya, saya susah mengedukasi orang seperti ini. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.